Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Nuwasilu darsana. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Muharramatun, perkara-perkara yang diharamkan. Istahana biha katsirun minan nisa, yang dianggap remeh, yang diremehkan oleh kebanyakan kaum wanita. Yajibul istinabu minha, yang perkara-perkara itu wajib untuk dijauhi. Perkara yang berikutnya, keharaman yang berikutnya adalah as-sadisa asyar, yang ke-16 ya. Yang ke-16 akhwat sekalian rahimani Allah wa iyyakum, as-safaru biduni mahramin. Bersafar, melakukan perjalanan jauh bagi kaum wanita biduni mahramin, dengan tanpa mahram. Jadi tidak boleh bagi seorang wanita dia bepergian tanpa mahram. Apakah dia belum balik ataukah sudah balik? Apakah dia masih gadis ataukah sudah ibu-ibu? Tetap tidak boleh bepergian tanpa mahram. Jadi tidak boleh dijadikan alasan, saya kan sudah ibu-ibu, saya bawa bayi anak kecil saya bawa anak-anak saya, tapi anaknya yang dibawa belum ada yang dewasa laki-lakinya. Maka itu bukan mahram. Mahram itu adalah seorang laki-laki dewasa. Baik itu ayahnya, ataukah anak laki-lakinya, ataukah cucu laki-lakinya, ataukah pamannya dia, paman dari ayah maupun paman dari ibu, ataukah kakeknya, ataukah saudara laki-lakinya. Bagaimana dengan suami? Suami lebih daripada mahram. Suami itu lebih daripada mahram. Taib. Jadi larangan safar, dan ini haram hukumnya, wanita bepergian tanpa mahram, haram. Dalilnya mana? Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la tusafiril mar'atu. La tusafiril mar'atu. Kenapa saya baca dikasrohkan roknya, bukan didomahkan? Sebab kalau dibaca la tusafiru artinya tidak melakukan safar. Tapi kalau la tusafir, janganlah seorang wanita itu safar, begitu. Jadi di sini la-nya itu bukan la nafiyah tapi la nahiyah. Tapi dia masuk kepada ghaibah. Memang kebanyakan nahiyah itu kepada mukhatabah atau mukhatab. Tapi kadang-kadang masuk kepada ghaib atau ghaibah. Jadi misalnya begini, fal yaktub at-talibu, itu yaktub di situ disukun,
Kenapa? Karena bermakna fi'il amar. Hendaknya menulis at-talibu, pelajar atau santri. Nah, di sini juga begitu. Janganlah seorang wanita melakukan safar. Janganlah dia melakukan safar thalathata ayyamin, selama 3 hari. Illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Ini hanya salah satu hadis yang dinukil ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hadis yang lainnya bukan hanya 3 hari. 1 hari pun tidak boleh. Bukan hanya 1 hari. Beberapa jam pun tidak boleh jika wanita itu perpergian jauh melebihi batas safar tanpa ditemani mahramnya. Tanpa ditemani apa? Mahramnya. Sehingga di sini Nabi SAW melarang seorang wanita untuk melakukan safar bepergian jauh tanpa ditemani mahramnya. La tusafiril mar'atu. Jadi asalnya la tusafir begitu. Al mar'atu. Tapi karena disambung bertemu 2 sukun, sukunnya ro dan sukunnya lam yang setelah ro itu karena ada alif kemudian lam, maka sukun pertama dikasrohkan. Begitu caranya. Iqra misalnya al-kitaba, iqra'il kitaba. Uktub ad-darsa, uktubid darsa. La tusafiril mar'atu. Janganlah seorang wanita itu safar, bepergian jauh, thalathata ayyamin, selama 3 hari, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama orang yang punya hubungan mahram dengannya. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh wanita itu dinikahi oleh mahramnya. Seperti ayahnya, tidak boleh seorang ayah menikahi anak perempuannya, kakeknya, tidak boleh seorang kakek ya menikahi cucu perempuannya, saudara laki-lakinya. Tidak boleh seorang saudara laki-laki menikahi saudari perempuannya. Maka itu mahram. Taib. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, beliau mengatakan, qala Ibnu Bazin, hadisnya tadi, rawahul Bukhari ya. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 1862, wa muslimun, itu kurang mim ya. Wa muslimun tambah mim. Di kitabnya nanti insyaallah diperbaiki di cetakan berikutnya. Wa muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 1338. Qala Ibnu Bazin, Al-Imam atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala berkata, mubayyinan, ketika beliau menjelaskan masafatas safari, jarak tempuh yang dikatakan safar. Jadi masafah itu jarak yang ditempuh, jika jaraknya sudah mencapai jarak ini baru dikatakan safar. Beliau mengatakan faida safaro, apabila seorang itu melakukan safar, ma yu'addu, yang dianggap sebagai safaron, safar, yaitu 70 kilo, 70 kilometer, 80 kilo, 80 kilometer, aktsara dzalika, atau lebih banyak atau lebih jauh dibandingkan itu. Jadi bisa 70, bisa 80 atau lebih dari 80 kilometer atau lebih daripada itu. Jadi safar ini. Ini pendapat pertengahan ini. Sebagian ada pendapat sekitar 70 kilometer. Sebagian ada pendapat kurang daripada itu, 30 kilo sudah dianggap safar. Intinya safar itu akhwat adalah jika difahami oleh uruf, kebiasaan setempat bahwa itu disebut safar, maka itu safar. Kalau di Jawa ini, kalau di Jawa perhatikan, kalau bepergian dekat kita katakan bapak keluar. Bahasa Jawanya bapak ya itu medal. Medal itu keluar. Tapi kalau dikatakan bapak pergi, bapak tindak, berarti itu safar. Safar itu yaitu setidaknya ya kalau dari Gurah ini paling tidak kita dianggap safar kalau sampai Mojo Agung ya, sampai Mojokerto, sampai Batu, sampai Malang gitu. Tapi kalau Gurah ke Pare ya belum safar. Maka dikatakan keluar, bukan pergi dengan pepergian yang jauh. Nah, Toyib, pembahasan berikutnya, akhwat sekalian dirahmati Allah, akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Setelah pembahasan yang ke-16 tentang safar ini, tidak boleh seorang safar tanpa mahram. Tapi kalau safar dengan mahram, walaupun 1000 kilo ya boleh. 10.000 kilo. Ada akhwat-akhwat safar ke Saudi Arabia untuk haji atau untuk umroh. Jaraknya dari sini kurang lebih 10.000 kilo. Ya boleh. Kalau ditemani mahram. Nah, walaupun hanya berangkat dari Ngurah ke Malang, itu kan dekat. Kemungkinan kalau Ngurah ke Malang itu maksimal 100 kilo, 80 kilo, 100 kilo. Itu sudah safar. Walaupun tidak sejauh ke Saudi Arabia, tetap seorang wanita ketika bepergian jauh harus ditemani mahramnya. Sehingga akhwat sekalian rahmati Allah Ta'ala, misalnya pesantren kita ini, Ma'had Ar-Rasyad Al-Islami Putri ini liburan. Kemudian bapak anti sedang sakit atau sedang tidak bisa menjemput. Ya sudah di sini. Jangan pamit sendiri kepada ustazah, ustazah saya mau pulang sendiri. Naik apa? Naik Grab, nggak boleh. Naik apa? Naik bus, nggak boleh. Aman ustazah, banyak ibu-ibu juga naik bus. Lah itu ibu-ibu tidak ngerti hukum. Kita yang mengerti hukum tidak boleh. Aman ustazah, itu banyak mbak-mbak kuliah juga naik bus, ustazah aman. Tidak, nanti saya dijemput kakak saya di terminal bus, tidak boleh. Harus menunggu sampai ada yang menjemput ke Mbogem. Dan itu kemuliaan bagi wanita, akhwat. Kemuliaan bagi wanita, ya. Karena banyak kejadian ini. Jadi ada seorang wanita itu, akhwat. Ini kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya lupa ingat. Beliau ini dijemput oleh suaminya di bandara. Jadi naik pesawat terbang sendiri. Tahu tidak? Beliau diberi obat tidur atau obat apa ketika sedang di pesawat terbang. Kemudian diperkosa di dalam kamar mandi pesawat terbang, coba. Jadi diperkosa, karena tahu ini dia berangkat sendirian. Akhirnya sampai di bandara berikutnya suaminya yang menangis, orang ini juga menangis. Bagaimana tidak, istrinya diperkosa orang. Maka harus hati-hati. Berapa waktu yang lalu, di stasiun kalau nggak salah Lempuyangan, kalau tidak salah. Di Jogja sana. Lempuyangan itu Jogja apa Solo? Jogja ya. Itu ada seorang ibu membawa bayi. Saya lupa berangkat dari mana. Yang jelas turun di Lempuyangan. Dijemput oleh ayah ibunya dari ibu ini. Ini ibu muda dijemput oleh ayah ibunya sudah tua. Jadi dia tidak diantar suaminya. Bawa bayi masih kecil. Tahu tidak akhwat? Hampir saja bayinya hilang. Gara-gara apa? Di dalam kereta ada ibu dengan anaknya. Ini ibu penjahat ini. Ibu penjahat dengan anaknya ingin merampas bayi itu. Kemudian dia menuduh ibu yang bawa bayi ini adalah mengambil bayinya ibu yang ingin merampas. Dituduh sampai rebutan bayi. Untungnya itu kejadiannya sudah di stasiun Lempuyangan. Akhirnya dibantu oleh orang tuanya sendiri. Bagaimana kok bisa dia menuduh? Bagaimana dia ingin merampasnya? Begini, dia mengkorek dulu. Jadi ditanya anak ini umur berapa, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, anaknya lahir di mana, orang mana lah. Kemudian nanti dia ketika turun itu dia mengatakan kalau ini anak saya. Dia tahu kan sudah ciri-cirinya, disebutkan ciri-cirinya. Ini ibu ini merampas anak saya. Ini loh ciri-cirinya anak saya demikian dan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Untungnya segera ditolong oleh kedua orang tuanya, selamatlah dia. Tapi dia sudah gemetaran akhwat. Bagaimana anak bayinya mau direbut oleh wanita lain. Jadi penjahat itu ada di mana-mana. Bergentayangan sampai di kereta api mereka mencari mangsanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhwat jangan mentang-mentang akhwat bisa bela diri. Ustaz saya bisa bela diri. Kalau wanita sekuat-kuatnya wanita itu tidak sekuat laki-laki. Tetap penjahat itu bahaya. Oleh karena itu tidak boleh akhwat bepergian tanpa mahram sendirian. Kemudian as-sabi'a asyara yang ke-17. Perkara haram yang banyak diperbuat oleh kaum wanita apa? Uququl walidaini. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Maka akhwat-akhwat yang masih punya orang tua itu adalah pintu surga bagi kita. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahwasanya ibu kita adalah bukan hanya pintu surga, pintu rezeki kita. Pintu surga dan pintu rezeki kita itu adalah ibu kita. Maka jangan sampai kita berani dengan ibu kita. Demikian pula dengan bapak kita. Semuanya adalah pintu surga bagi seorang anak. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Isra.
Surat nomor 17 itu keliru ya, bukan 18 ya. Surat nomor 17. Surat nomor 17 dirubah. Surat nomor 17 kalau 18 Al-Kahfi. 19 Maryam, 20 Toha. Ayat yang ke-23. Al-ayah ats-tsalitsatu wal ishruna. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah berfirman, wa qadha rabbuka, Rabbmu yaitu Allah, qadha telah memerintahkan, telah menentukan, telah mewajibkan, alla ta'budu, janganlah sekali-kali kalian menyembah illa iyyahu, kecuali hanya menyembahnya semata. Menyembah siapa? Allah. Wabil walidaini, dan Allah memerintahkan terhadap kedua orang tua ihsana, agar kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua kita, akhwat. Imma yablughanna indakal kibara, imma jika yablughanna benar-benar telah mencapai indaka di sisimu al-kibara masa tua. Kalau sudah berusia lanjut di sisimu, ahaduhuma salah satu dari kedua orang tuamu, au kilahuma atau kedua-duanya, masing-masing dari keduanya, fala takul, maka jangan kamu mengatakan lahuma kepada keduanya uf, kata-kata uf. Kata-kata uf itu kalau di Jawa ini hus, tidak boleh. Jadi misalnya orang tua kita bicara, kita bilang hus, nggak boleh. Ini durhaka, ini haram. Tapi kalau orang tua kepada anak boleh. Misalnya orang tua sedang bicara dengan tamunya, kemudian anak rame di depan orang tuanya. Hus, nak, diam ya. Boleh hus. Tapi hus ini tidak boleh kepada yang lebih tua. Haram hukumnya. Apalagi kepada orang tua kita. Jadi, fala takul, maka janganlah kamu mengatakan lahuma kepada keduanya. Uf, kata-kata uf. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak keduanya. Wa kullahuma, dan ucapkan kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia ini maksudnya lemah lembut. Ucapkan ucapan yang lemah lembut. Faham ya ini ayatnya? Perintah Allah kepada kita pertama untuk menyembah Allah semata. Yang kedua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih jika keduanya sudah mencapai usia lanjut di bawah pemeliharaan kita. Baik salah satu keduanya atau dua-duanya. Maka jangan mengatakan kata-kata uf, jangan membentak keduanya, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Jadi uququl walidain ini adalah, perhatikan, dosa besar yang masih banyak diperbuat oleh kaum wanita. Justru saya yang heran ini, akhwat. Saya itu heran. Heran itu gumun ya. Gumun itu heran. Heran itu gumun ya. Ya. Bagaimana saya bisa heran? Kenapa wanita yang notabene-nya, wanita itu lembut? Bagaimana wanita itu berani kepada orang tuanya? Laki-laki yang notabene-nya diciptakan oleh Allah itu tidak lembut ya. Laki-laki itu kadang-kadang kasar, ngomongnya keras dan seterusnya, kadang gampang marah. Tapi kenapa jarang laki-laki, sedikit laki-laki yang berani kepada orang tuanya? Ada tapi sedikit. Kebanyakan itu yang berani kepada orang tuanya apa? Perempuan. Kadang wanita itu kalau sudah nikah berani kepada ibu bapaknya dia. Kemudian berani kepada mertuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau belum menikah berani kepada bapak ibunya. Tolonglah akhwat. Ya, dijauhi sejauh-jauhnya. Dijauhi sejauh-jauhnya. Agar kita menjauhi hal itu. Jangan sampai kita berani kepada orang tua kita, akhwat. Saya sampaikan kepada anti ya, antuna semuanya. Jadi kalau kita itu punya orang tua, muliakan mereka. Maka hidup kita akan berkah, akhwat. Dan orang-orang yang memuliakan orang tuanya hidupnya sukses. Benar sukses. Doa orang tua itu luar biasa, doanya orang tua itu. Jadi doanya dakwatul walid li waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Doanya orang tua kepada anak. Maka jangan sampai kita membuat orang tua marah pada kita. Kemudian mendoakan keburukan buat kita. Jangan sampai orang tua itu marah dengan kita. Tidak ada berkahnya, akhwat.
Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, maka muliakan orang tua kita. Berbaktilah kepada mereka. Tapi kalau kita tidak memuliakan mereka, bahaya. Benar. Banyak sekali anak-anak yang tidak memuliakan orang tuanya itu hidupnya terlunta-lunta. Hidupnya tidak bahagia. Seandainya kelihatan sukses, banyak hartanya, ternyata hartanya tidak barokah. Apabila dia berani kepada orang tuanya. Ats-tsamina asyara yang ke-18 adalah az-zina. Zina, ini perbuatan yang banyak diperbuat oleh kaum wanita. Saya mau mengatakan, sebagian ulama ini berkata, apabila wanita menolak, tidak akan terjadi perzinaan. Jadi perzinaan itu karena wanita mau diajak zina. Walaupun laki-laki merayunya, mengajaknya untuk berzina, bahkan mengiming-imingi dia dengan harta, dengan apalah, jangan mau. Jangan mau. Karena yang menentukan terjadinya zina atau tidak setelah takdirnya Allah adalah wanita. Karena wanita yang punya, dia yang bisa dizinai. Kalau wanita mau, terjadilah perzinahan. Tapi kalau wanita menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah, tidak akan terjadi perzinahan. Loh Ustaz, kalau laki-lakinya terus memaksa, berarti dia memperkosa, bukan menzinai namanya. Dia memperkosa, bukan menzinai itu namanya. Dia memaksa namanya. Kalau berzina itu pasti suka sama suka. Maka jangan sampai wanita mau diajak berzina. Kalau ada seorang laki-laki mengajak berzina, itu laki-laki tidak pantas dijadikan pasangan hidup. Laki-laki yang pantas dijadikan pasangan hidup itu adalah laki-laki yang datang ke rumah orang tua anti untuk melamar. Itu laki-laki yang pantas dijadikan pasangan hidup. Tapi dengan syarat dia baik agama dan baik akhlaknya. Idza ja'akum, kata Nabi, apabila datang kepada kalian, wahai para wali, wahai para orang tua, wahai orang-orang yang punya anak-anak perempuan, man tardawna, siapa saja yang kalian ridho dengan dinahu, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawijuh, maka nikahkanlah dia. Jadi kalau datang pemuda melamar anak gadis, maka hendaknya orang tua menerimanya. Kalau pemudanya memenuhi 2 kriteria, baik agama dan baik akhlaknya. Kenapa bukan salah satu? Baik agamanya saja Ustaz. Iya, ada orang itu baik agamanya, tapi akhlaknya tidak baik. Contoh, saya beri contoh ya. Kadang ada santri itu sholatnya rajin, laki-laki ikhwan, rajin, taklimnya juga rajin. Tapi mengetuk pintu rumah ustadznya seperti menggedor apa? Ini, dawak. Ini jangan jadikan menantu ini. Jangan jadikan menantu ini. Wah ini. Atau ketika di rumah ustadznya duduknya sopan, dia duduknya metingkrang. Tahu metingkrang? Nah, sudah, gak usah dia. Metingkrang itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, jadi duduknya tidak sopan, kakinya diangkat itu loh. Disilangkan, padahal duduk di depan ustadznya, di depan gurunya. Atau kakinya diselonjorkan, itu gak pantas jadikan menantu itu. Karena dia tidak punya kesopanan. Ya, gak punya sopan. Jadi, atau ada pemuda datang akhlaknya baik, ya Allah kalau ngetuk pintu pelan, dek, pelan gitu. Terus duduknya juga sopan, tapi gak sholat. Pemudanya gak sholat, gak bisa baca Quran. Jenggotnya dicukur. Rambutnya dimerah, kemudian tidak pernah puasa Ramadan, tapi akhlaknya luar biasa ya Ustaz, bau baik ya Ustaz, sopan, sopan, tidak boleh diterima. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria agamanya. Jadi tidak cukup akhlak ya, akhwat, harus akhlak dan agama. Tidak cukup agama, akhlak juga baik. Sebagian santri itu akhlaknya tidak baik, dengan ustadznya itu berani, dengan ustadznya tidak menghormati. Seperti ini juga tidak pantas jadikan sebagai pendamping hidup. Jadi akhwat harus hati-hati mencari suami. Karena itu untuk selamanya ya. Menikah itu untuk selama-lamanya. Carilah suami yang baik. Bukan hanya baik agamanya, tapi juga baik akhlaknya. Maka jauhi zina, akhwat. Jauhi zina. Dan zina itu, saya itu sudah ini akhwat. Bahasa Jawanya itu, niteni saya itu. Bahasa Indonesianya meniteni. Jadi ya nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa ini. Mengamati ya, mengamati. Saya itu mengamati. Pelaku zina, perhatikan ini. Walaupun sudah tobat, itu masih diingat-ingat oleh masyarakat dosanya itu. Jadi masyarakat tidak melupakan dosanya pelaku zina.
Berbeda dengan anak muda dulu mabuk-mabukan, rokok, mabuk-mabukan, suka tawuran. Itu kalau sudah tobat nggak diingat-ingat oleh masyarakat. Oh, sekarang sudah jadi ustadz, jadi kiai, sudah jadi apa? Santri Ma'at ar-Rosad itu. Tapi kalau pernah zina, ya Allah, diingat-ingat. Bukan hanya diingat-ingat, penyakitnya itu terbawa sampai tua. Orang yang pernah berzina itu penyakitnya terbawa sampai tua. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhwat kalau punya kecenderungan kepada lawan jenis, tunggu sampai siap menikah. Cari laki-laki yang baik, yang mau menikahi anti. Insya Allah kalau laki-laki itu baik agama dan akhlaknya, anti nanti bahagia. Dia kalau punya duit, duitnya bukan untuk hura-hura, untuk berbuat maksiat dikasihkan anti, untuk bangun rumah, untuk beli perabotan rumah, untuk belikan sate anti, nasi goreng, nasi kapsah, nasi mandi, nasi biryani, ya, dan lain-lain, soto dan seterusnya. Belikan susu anak-anaknya, belikan makanan anak-anaknya. Tapi laki-laki yang tidak beragama kuat, uangnya habis untuk judi, untuk kelokalisasi, untuk hura-hura bersama teman-temannya, untuk ngegame, untuk ngegame loh, game apa sih itu? Atau ngapa namanya itu loh, barbel itu loh, biar badannya kekar. Lah ngapain? Kalau ingin badannya kekar gampang, gitu. Ini pesantren Putri Ar-Rosad butuh angkat-angkat batu bata ke atas gitu ya. Nanti kan badannya kekar sendiri ya. Enggak usah ingin badannya kekar kok ke gym. Buat apa itu? Apalagi ada musik-musiknya. Dan kebanyakan yang di gym-gym itu laki-lakinya bincang-bincong itu. Laki-laki bincong. Kalau santri nge-game-nya apa? Ya ini bersih-bersih ini. Ini kan Ar-Rosad ini banyak halaman yang kotor itu. Dibersihkan nanti lama-lama saya yakin itu badannya kekar sendiri. Kalau sering nyapu-nyapu setiap hari. Pondok Putri ini sawapu sendiri nanti bersih semua. Akhirnya badannya bisa kekar itu. Bener. Taib, kita lanjutkan ya. Zina. Dijauhi zina, akhwat. Pokoknya laki-laki yang mengajak zina itu laki-laki tidak baik. Jangan diterima sebagai pasangan hidup. Penulis mengatakan, min kabairi dzunubi, termasuk dosa-dosa besar, wal ma'asi, dan termasuk perbuatan-perbuatan maksiat adalah az-zina, zina. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, surat nomor 17 ayat 32. Kalau tadi Isra ayat 23, sekarang 32. Ayat nomor 32. Allah menyatakan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Wala taqrabu, janganlah kalian mendekati az-zina, zina. Jadi zina itu dikerjakan tidak boleh, jangankan dikerjakan, didekati aja tidak boleh. Apa perbuatan mendekati zina? Pacaran, janjian, diapeli oleh laki-laki, apalagi WhatsAppan, chattingan dan seterusnya. Itu semuanya perbuatan mendekati apa? Zina. Tidak boleh. Akhwat, kalau anti nanti menikah dengan laki-laki tanpa didahului dengan pacaran, biasanya pernikahannya langgeng. Tapi kalau didahului pacaran, lihat dunia-dunia selebritis. Gitu. Selebritis. Jangan sampai keliru mengucapkan ya. Selebritis itu. Padahal suaminya tampan, istrinya cantik, tapi kok tidak kuat, kok tidak langgeng. Kehidupan rumah tangga mereka kok tidak harmonis. Kenapa? Karena didahului dengan kemaksiatan. Bahkan sebagiannya didahului dengan zina. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ya, menjaga kita. Kalau sekarang akhwat-akhwat masih muda-muda, nggak usah mikir menikah. Yang dipikirkan bagaimana segera hafal Quran, bisa baca kitab, bisa bahasa Arab, ya, mengerti ilmu-ilmu syar'i, begitu. Gampang, nanti kalau sudah waktunya Allah akan datangkan jodohnya. Fa insyaallah demikian. Jadi fa insyaallah akan datangkan jodohnya. Kalau ibu anti, akhwat, umminya anti, misalnya belum hafal Quran, ya sekarang anti harus hafal Quran. Kenapa? Anti harus lebih baik daripada orang tua. Harus semangatnya begitu, punya semangat demikian. Kalau ibu anti nggak bisa baca kitab, Ustaz, jangankan kitab gundul, kitab gondrong aja nggak bisa baca ibu saya. Kitab gondrong itu kitab yang ada harokatnya maksudnya. Hadis-hadis Rasulullah kan ada harokatnya. Quran juga. Wong yang Al-Quran aja plegak-plegu Ustaz nggak lancar itu. Ya tak bacanya itu nggak lancar. Kok mau baca kitab gundul Ustaz? Iya, tapi jangan dihina. Yang penting anti sekarang belajar yang rajin.
Nanti sekarang belajar yang rajin, hormati gurunya, ustaz dan ustadzahnya, belajar yang tekun. Fa insyaallah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bisa memahami kitab-kitab para ulama insyaallah. Bisa membaca kitab itu tidak dibutuhkan kecerdasan loh akhwat. Yang penting ketelatenan, kesungguhan belajar. Walaupun anti cerdas, tapi kalau nggak mau belajar ya nggak bisa baca kitab. Iya toh? Nggak percaya? Pak Habibie itu Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Itu doktornya dari Jerman itu ilmunya. Dari Jerman. Bahkan beliau lama kerja di Jerman. Setelah nggak jadi presiden pun kerja lagi ke sana. Tapi beliau nggak bisa baca kitab. Kenapa? Karena tidak belajar ya nggak? Nah, kita bukan profesor tapi bisa baca kitab. Kenapa? Karena mau belajar. Jadi bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, hafal Quran itu sebenarnya tidak dibutuhkan IQ yang tinggi. Zaka yang luar biasa tidak, kecerdasan yang luar biasa. Dibutuhkan kesungguhan saja, ketelatenan, hormat guru, memuliakan guru, mau disuruh menghafal, mau disuruh belajar, dia tekun belajarnya, mau murojaah, mengulang-ulang, fa insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan Allah berfirman, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jalan yang buruk, jalan mendapatkan kesenangan yang buruk, tidak boleh. Wa uqubatuhu, dan hukumannya zina adalah min a'dhabil uqubati, adalah termasuk sebesar-besar hukuman fi dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Fa fid dunya, maka di dunia, yujalladu az-zani, dijilid, dicambuk az-zani, pelaku zina, lam muhson, jika belum muhson, lam muhsonan, jika dia belum muhson itu belum pernah menikah, dicambuk berapa? Ya, dicambuk dengan mi'ata jaldatin, 100 kali cambukan. Jadi kalau ada orang berzina, dia belum pernah menikah, masih gadis atau masih perjaka, maka cambukannya, hukumannya adalah cambuk 100 kali cambukan. Wa yugharrabu, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Wa in kana muhsonan, jika dia sudah muhson. Sudah muhson itu apa? Sudah pernah menikah. Tidak harus sekarang punya pasangan hidup. Tidak harus statusnya suami atau istri. Walaupun sudah janda, sudah duda. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, hukumannya apa? Ar-rajmu, dirajam. Dirajam itu bagaimana? Dilempari batu sampai wafat dengan batu yang sebesar-besar kepala. Atau lebih besar lagi. Jadi nggak boleh dilempari kerikil kecil-kecil, nggak boleh. Dilempari batu yang besar sekalian, yang sekali lempar bisa mati. Hatal mauti, hingga wafat. Wa fil akhirati, dan di akhirat kelak, mutawa'adun, dia terancam ya, bil adzabil muhini, dengan azab yang sangat menghinakan, kecuali kalau dia sudah bertobat, diampuni segala dosa-dosanya. Walaupun dosa zina, Allah Maha mengampuni. Jangankan dosa zina, dosa kesyirikan, dosa kekafiran, dosa kemunafikan, jika seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan akhwat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun kajian-kajian ini singkat ya. Walaupun kajian singkat. Tapi ana berencana nanti kalau ustazah mengizinkan untuk setelah khatam kitab ini saya ingin mengkaji 2 kitab ya. Walaupun singkat-singkat mengkaji 2 kitab supaya setiap pekan saya bisa maksimal mengajar. Jadi saya ingin, karena akhwat kan waktunya terbatas ya toh. Maka kita ngaji 2 kitab nanti insyaallah. Jadi nanti dipilih kitab apa dengan kitab apa begitu. Yang singkat-singkat, kitab yang kecil-kecil aja sambil untuk latihan baca akhwat. Sebab kalau kita sudah mengkaji bahasa Arab, nahwu, shorof dan takbir atau muhadatsah atau khiwar, tapi kita tidak praktek baca, itu biasanya juga lambat bacanya. Jadi kitab-kitab kecil begini untuk latihan membaca kitab dan juga latihan menerjemahkan kitab. Mudah-mudahan bermanfaat ya akhwat sekalian rahmati Allah taala. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan.